Selamat datang di channel Perbukuan, channel yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan buku, dan terutama review buku. Selamat menyaksikan. Pada video perdana ini, saya akan membahas istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Seperti misalnya review, resume, resensi. Ketiga hal ini seringkali disalahpahami. Kadang orang mengira bahwa ketiga hal ini, resensi, resume, dan review itu udah kata yang sama dan makna yang sama, padahal berbeda. Demikian juga blurb atau uraian singkat dan sinopsis. Banyak orang juga salah memahami. Seperti di belakang ini. Apakah orang mengira ini sinopsis atau blurb atau uraian singkat? Mereka sulit membedakan karena mungkin banyaknya istilah dan kurang pahamnya mereka terhadap istilah-istilah tersebut. Maka dari itu, saya akan membahas 5 istilah pada hari ini yang akan bermanfaat untuk kita agar ketika kita memahami makna tersebut, kita bisa mengembangkan diri kita dengan cara setelah kita membaca sebuah buku, maka kita akan menuliskannya atau menyimpannya sebagai memori ingatan kita bahwa kita pernah membaca buku tersebut dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 istilah yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Yang pertama adalah review buku, yang kedua adalah resensi buku, yang ketiga resume buku, yang keempat sinopsis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah blurb atau uraian singkat. Baik, yang pertama adalah review buku. Review buku adalah aktivitas mengulas, mengkaji, dan memberi saran terhadap buku tersebut dengan menilai. Misalnya kita menyukai buku tersebut dikarenakan warnanya atau penulisnya atau bahkan isinya tersendiri, dan kita memberikan penilaian-penilaian baik itu negatif maupun positif, kekurangan dan kelebihan secara subjektif. Tujuan dari review buku ini adalah untuk menjadi standar bagi orang lain ketika ingin membeli buku tersebut, dan juga fungsi bagi kita adalah untuk menjadi catatan ketika kita ingin mengulas kembali buku tersebut, maka kita tinggal membaca review buku yang telah kita review. Selanjutnya adalah resensi buku. Resensi buku adalah aktivitas mengkaji, mengulas, memberi saran dan kritik secara objektif. Ketika kita melihat sebuah buku setelah membaca, maka pasti akan ada kekurangan dan kelebihan yang kita berikan terhadap buku tersebut, namun secara objektif, secara penilaian yang memiliki standar perbukuan. Tujuan dari resensi adalah untuk menjadi bahan evaluasi bagi penerbit, pihak penerbit atau bagi penulis buku, menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan mutu mereka, karya mereka dalam menerbitkan atau dalam menulis karyanya. Karena seringkali para penerbit dan para penulis buku bias dalam menilai hasil karyanya. Nah, maka dari situ dibutuhkanlah peresensi buku. Nah, yang ketiga adalah resume buku. Resume adalah aktivitas mengambil intisari pokok dari dalam isi buku tersebut. Jadi ketika kita membaca buku dan kita memberi tanda, memberi catatan penting terhadap buku tersebut, terhadap kalimat-kalimat atau kata-katanya, sehingga kata-kata ini yang telah kita tandai ketika kita ingin membaca buku tersebut sekali lagi, kita cukup membaca poin-poin penting atau intisari-intisari yang telah kita berikan tanda tersebut. Dan ini biasanya aktivitas resume buku sering dilakukan di bangku sekolah, di perkuliahan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang dimulai dari alur pengenalan tokoh, konflik, penyelesaian, dan penulisan ringkasan ini tanpa menghilangkan nilai-nilai intrinsiknya. Dan tujuan dari sinopsis buku adalah, atau ringkasan ini adalah
ketika penulis ingin mengajukan penerbitan buku tersebut kepada sebuah penerbit, maka si penerbit tidak langsung membaca bukunya secara utuh atau secara keseluruhan, tetapi membaca sinopsis tersebut, membaca ringkasan tersebut, sehingga si penerbit bisa memutuskan apakah buku ini layak atau tidak. Dan yang terakhir adalah blurb atau uraian singkat. Nah, uraian singkat ini biasanya terletak di belakang buku, paling belakang. Dan ini fungsinya adalah untuk menjadikan seseorang itu apakah memutuskan membeli buku tersebut atau tidak. Misalkan kita datang ke sebuah toko buku dan kita mencari sebuah buku yang bertemakan dengan politik. Nah, ketika kita melihat ada buku dan ada 3 buku yang bertemakan tersebut, kita bingung mau membeli buku yang mana. Akhirnya kita menilai mulai dari sampul buku misalkan, dari mulai penulisnya, dan tentunya dari belakang buku atau uraian singkat atau blurb. Nah, karena ini penting, blurb ini, karena uraian singkat ini atau blurb ini adalah catatan penting dan sekaligus menarik yang berada dalam isi buku. Nah, jadi uraian singkat itu sebenarnya bisa menggambarkan isi buku tersebut. Apakah buku itu menarik atau tidak bisa dilihat dari uraian singkat atau blurb. Sehingga blurb ini fungsinya adalah bisa menjadi rujukan seorang calon pembeli buku untuk memutuskan apakah dia membeli buku A, B, atau C. Nah, itulah kelima istilah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Tentunya ini adalah pengetahuan yang sangat dasar bagi kita para pembaca buku, sehingga kita bisa mengembangkannya apa yang telah kita baca dari sebuah buku. Misalkan kita telah membaca sebuah novel atau sebuah buku sejarah, maka kita bisa tulis ulang. Bisa dalam bentuk review, bisa dalam bentuk resensi, dan bisa dalam bentuk lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja video perdana kali ini. Bila ada kritik dan saran, silahkan diisi di kolom komentar. Sampai jumpa.